Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yakinin ingin menjelaskan tentang program yang telah kami buat mengenai Java yang mengandung percabangan dan perulangan. Pada program ini, kita membuat sebuah program rincian pinjaman uang yang membuat si konsumen bisa melihat rincian dari pinjaman mereka. Di sini kami membuat program pinjaman yang hanya memberikan minimum angsuran selama 12 bulan. Selebihnya akan dikenakan denda. Program ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Adies Febrianto Bekti. Saya akan menjelaskan tentang string, integer, dan double. String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter. Digunakan pada variabel nama untuk menuliskan nama konsumen. Pada variabel alamat untuk menuliskan alamat konsumen. Dan pada variabel nick untuk menuliskan nick konsumen. Integer. Integer adalah tipe data yang terdiri dari angka bulat, tidak mengandung nilai pecahan atau nilai desimal. Digunakan pada variabel lama untuk menentukan berapa lama konsumen ingin membayarnya. Tipe data double merupakan tipe data yang mengandung tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan tipe data float. Tipe data double ini digunakan pada variabel hutang, bunga 1, bunga, angsur, sisa 1, angsur 1, total 1 sama dengan 0, total bunga, bayar. Ya, di sini saya Rizky Andika yang akan menjelaskan mengenai tampilan yang di atas pada program ini. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem outPrintln, sistem outPrint, dan nextLine. Sebenarnya sistem outPrintln dengan print ini mempunyai arti yang sama tapi berbeda. Nah, berbedanya itu println mencetak karakter tapi membuat baris yang baru, sedangkan print ini mencetak karakter tapi mengisi karakter yang di sebelahnya, jadi nggak membuat baris yang baru. Nah, nextLine ini hampir sama juga dengan println. Bedanya itu println mencetak kepada baris yang baru, sedangkan nextLine ini hanya membuat baris baru. Pada tampilan pertama itu sistem outPrintln yang diisi karakternya, yang dicetak karakternya berupa rincian pinjaman uang BYI, lalu membuat cetakan baris baru yang diisi dengan sama dengan. Fungsinya ini untuk memberi pembatas pada println dengan print. Jika di run akan jadi seperti ini. Nah, kita isi nama konsumennya, contohnya Kiki. Jika kita enter akan membuat baris baru tanpa mencetak karakter. Fungsinya nextLine itu seperti itu, dan akan muncul alamat. Alamatnya kita isi Kampung Pabuaran. Kita enter kembali akan membuat baris baru, yaitu nextLine. Nah, akan muncul nick. Nick contohnya 12345. Kita enter lagi, akan muncul pembatas. Baik, di sini saya Muhammad Futul Arifin akan menjelaskan tentang percabangan. Percabangan merupakan salah satu pernyataan yang digunakan untuk mengambil keputusan terhadap satu atau beberapa kemungkinan di dalam bahasa pemrograman Java. Di sini kami menggunakan percabangan if-else. Percabangan if-else hampir sama dengan percabangan if, tetapi di percabangan if-else memiliki nilai false atau salah. Jadi jika kondisi if bernilai false atau salah, maka perintah pada else akan dijalankan. Seperti if lama lebih besar dari 12, maka sistem akan mencetak Anda akan terkena denda. Else sebaliknya dari if. Jika if lama lebih kecil dari 12, maka sistem akan mencetak Anda terbebas denda. Selanjutnya, perulangan for. Perulangan ini digunakan untuk mengeksekusi perintah program yang sama dengan jumlah proses perulangan yang sudah diketahui dengan mengacu pada kondisi yang ditetapkan. For integer A sama dengan 1, A lebih kecil sama dengan lama A++. Angsur sama dengan hutang dibagi lama. Sisa sama dengan hutang dikurang angsur dikali A. Bunga
sama dengan hutang dibagi sisa tambah angsur. Bunga 1 sama dengan bunga dikali 10 bagi 100 dikali hutang. Bayar sama dengan bunga 1 ditambah angsur, total tambah sama dengan bayar. Saya Yonadul Kusuma akan menjelaskan tentang output perulangan yang sudah dijelaskan oleh Fudul Arifin. Sistem out println akan mencetak bulan ke plus A. Nah, plus A di sini adalah hasil dari perhitungan pada perulangan. Sistem out println di sini ini akan mencetak sebuah pembatas. Sistem out printf ini akan mencetak suku bunga sama dengan persen dikali 2F bunga. Nah, persen dikali 2F ini adalah menampilkan sebuah float dengan angka di belakang koma sebanyak 2. Nah, ini 2 kalau misal boleh diganti dengan angka berapa saja. Tapi hasilnya akan menjadi misal diganti dengan angka 5. Nah, angka di belakang koma itu akan menghasilkan 5 angka. Begitu sebaliknya dengan besar bunga, bayar, sisa pinjaman, dan rupiah. Dan garis ini sebagai pembatas akhir. Nah, lanjut ke sistem out println yang mencetak pinjaman awal sama dengan hutang. Nah, hutang ini sendiri sama halnya dengan plus A. Ini sudah ada perhitungan pada perulangan. Rupiah adalah kata-kata yang kita input sendiri. Sistem out printf mencetak total pengembalian dalam kurung pinjaman awal plus bunga dari bulan 1 sampai lamanya konsumen mengangsur pinjaman sama dengan persen kali 2F total. Sistem out println mencetak total pengembaliannya berapa dan selesai. Iya, saya di sini akan menampilkan hasil program yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Semisal ada konsumen yang ingin melakukan pinjaman uang, dia akan menuliskan namanya. Contoh, alamat, NIK-nya, besar pinjaman yang akan ia pinjam, lama angsuran per bulannya. Ini adalah tampilan rincian setiap bulannya yang harus ia bayar. Saya Muhammad Gunawan dan teman-teman mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.